Baik, teman-teman semua di sini, saya sudah share materinya di Spada. Monggo teman-teman bisa unduh atau download materi yang saya share di Spada. Kemudian untuk presensi, alhamdulillah sudah bisa. Tadi sudah saya cek lagi, sebenarnya settingnya sudah sesuai. Cuman tadi saya refresh kembali, alhamdulillah sudah bisa. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin siang itu saya lupa ada jadwal, kemudian saya minta ke Mas Irfan untuk schedule habis maghrib. Nah, setelah ternyata habis maghrib, kemungkinan saya masih di perjalanan, sehingga takutnya tidak maksimal, walaupun saya paksakan bisa, takutnya tidak maksimal, sehingga saya minta Mas Irfan dengan teman-teman untuk disepakati di reschedule ulang. Nah, rencana minggu depan, karena teman-teman minta hari ini. Saya takutnya mau minta hari ini karena cuti bersama, nanti diprotes oleh teman-teman, Pak, libur-libur kok ada perkuliahan gitu. Jadi karena teman-teman mintanya hari ini, ya sudah, alhamdulillah kita bisa ketemu di hari ini. Baik teman-teman, untuk pertemuan yang kedua ini, di materi pertama nanti kita akan bahas terkait garis, sudut, dan sebagainya nih, sebagai dasar untuk teman-teman mengikuti materi-materi berikutnya. Nah, ini mungkin karena kita pertemuan pertama terkait materi yang kita bahas, nanti masih belum banyak, takutnya nanti banyak-banyak teman-teman tambah pusing, tambah muter-muter. Nah, jadi kita bahas di sini. Saya mau izin dulu, saya share screen PPT-nya. Siap, Pak. Siap. Oke. Apakah sudah terlihat? Siap, sudah. Ya, Kak. Sudah, Kak. Oke. Matur nuwun. Baik, saya show. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi geometri. Pertama di sini saya kenalkan dulu ada aksioma, definisi, dan prinsip awal. Nah, di sini yang sering akan digunakan dalam matematika itu yang sering muncul aksioma dan teorema. Nah, itu akan sering muncul baik di geometri, di kalkulus, ataupun di materi-materi matematika yang lain. Nah, pertama di sini saya menginfokan kembali, mungkin bagi teman-teman sudah pernah mendengarnya dan sudah ada yang mengerti, saya mengingatkan kembali di sini bahwa aksioma atau postulat yaitu suatu hubungan atau relasi yang selalu dianggap benar, sehingga tidak perlu dibuktikan. Jadi aksioma atau postulat itu sesuatu yang disepakati bahwa itu sudah benar dan tidak perlu untuk dibuktikan. Kemudian perbedaannya antara aksioma dan postulat yaitu kalau aksioma berlaku untuk semua ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau aksioma itu berlaku untuk semua ilmu pengetahuan, sedangkan kalau postulat berlaku untuk satu ilmu pengetahuan tertentu, misalkan matematika, fisika, biologi, atau bidang-bidang pengetahuan yang lain. Dan dapat dianggap sebagai aturan permainannya. Jadi aksioma dan postulat sama-sama suatu hubungan atau relasi yang selalu dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan. Kemudian kalau perbedaannya, kalau aksioma berlaku untuk ilmu pengetahuan tertentu, semua ilmu pengetahuan, sedangkan postulat berlaku untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu. Itu bedanya. Kemudian ada teorema. Teorema yaitu suatu hubungan atau relasi yang perlu dibuktikan. Nah, ini berbeda dengan aksioma. Kalau aksioma tidak perlu dibuktikan dan disepakati bersama oleh para ahli. Kalau teorema itu perlu dibuktikan. Jadi untuk membuktikan sebuah teorema dapat digunakan aksioma, definisi, dan teorema-teorema sebelumnya yang berkaitan. Jadi untuk membuktikan teorema ini bisa menggunakan teorema yang sebelumnya atau aksioma ataupun definisi yang ada. Nah, ini tentang aksioma, postulat, dan teorema. Jadi ini saya perlu kenalkan terlebih dahulu atau saya ingatkan kembali kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar ini antara aksioma, postulat, dan teorema. Jadi sekali lagi, kalau aksioma tidak perlu dibuktikan, kalau teorema perlu untuk dibuktikan. Nah, kalau untuk aksioma dia berlaku untuk semua bidang ilmu, kalau postulat berlaku untuk bidang ilmu tertentu. Nah, ini bedanya antara aksioma dan postulat, dan di sini ada aksioma
juga dengan teorema. Baik, kita lanjut, ya. Yang pertama ada garis dan sudut. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah belajar ini. Saya ingatkan kembali karena ini sebagai dasar untuk mempelajari geometri berikutnya. Yang pertama ada garis. Jika pada garis lurus terletak titik A dan B, maka garis itu disebut garis AB. Kita lihat garisnya ini, garis G, dan titik A dan titik B. Bagian garis di antara A dan B disebut ruas garis AB, ruas garis panjangnya terbatas. Jadi, kalau kita perhatikan, misalkan ada sebuah garis, nah, anggap lurus, nggih. Ini ada garis G. Nah, kalau garis G itu panjangnya tak terbatas. Jadi kalau ini, kalau garis itu panjangnya tak terbatas. Tapi pada garis itu, jika sudah dibatasi oleh dua buah titik di sini, misalkan titik P dan titik Q, maka itu sudah terbatas, dinamakan sebagai ruas garis PQ. Biasanya di lambangan seperti ini, ya, ruas garis PQ. Maka dia terbatas jaraknya antara P sampai Q atau dari Q sampai P. Jadi itu bedanya garis dengan ruas garis. Ya. Kalau garis panjangnya terbatas, kalau ruas garis panjangnya terbatas. Nah, kemudian untuk penulisan, ya, untuk penulisan kalau garis itu menggunakan huruf kecil. Tapi kalau untuk titik menggunakan huruf besar atau kapital. Jadi untuk penamaannya juga, kalau untuk garis menggunakan huruf kecil, misalkan garis G atau garis S atau garis T, maka menggunakan huruf kecil. Kalau titik, misalkan di sini A, B, P, dan Q, dia menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah ini jadi jelas ya, garis itu menggunakan huruf kecil dan panjangnya tak terbatas, sedangkan untuk ruas garis panjangnya terbatas oleh dua titik. Nah, penulisan titik menggunakan huruf besar. Nah, kemudian ada sebuah aksioma, saya namakan aksioma pertama, ya. Suatu garis lurus ditentukan oleh dua buah titik. Nah, ini aksioma. Jadi, seperti tadi aksioma itu tidak perlu dibuktikan, tapi kita pahami bersama bahwa itu suatu kesepakatan di para ahli. Kedua, ada sudut sini. Jika dua garis harus berpotongan di satu titik, maka terdapat 4 buah sudut. Nah, misalkan di sini ada garis H dan garis G. Nah, dia berpotongan di satu titik di sini. Misalkan saya namakan titiknya di sini titik A, misalkan ya. Maka dari perpotongan garis H dan garis G ini terbentuk 4 buah sudut atau terbentuk satu buah titik di sini dengan sudutnya 1, 2, 3, 4. Nah, Pak, apakah satunya harus selalu di sini? Tidak harus. Kalau misalkan teman-teman ingin mulai dari sini 1, 2, 3, 4 pun tidak masalah. Jadi tidak ada aturan baku dan wajib harus mulai dari mana, ya? Nah, saya tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan teman-teman ingin menuliskan di sini 1, 2, 3, 4 juga saya persilakan. Good. Kemudian titik A disebut titik sudut. Nah ini ya. Kemudian AB dan AC, berarti AB, AC disebut kaki-kaki sudut. Nah di sini ada jenis-jenis sudut, ada 4 jenis. Sudut lancip, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Dan lebih kecil dari 180 derajat. Sudut lurus yaitu sudut 180 derajat. Saya kira ini teman-teman sudah familiar dengan ini, ya. Sudah terbiasa waktu di SMP dan SMA juga ada. Kemudian di sini ada pelurus, penyiku, sudut bersisian, sudut bertolak belakang. Jadi kalau pelurus sebuah sudut, berarti tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Jadi misalkan terbentuk sebuah sudut, maka untuk menjadikan sebuah pelurus sudut, maka dibutuhkan
ada tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat. Misalkan ada sudut seperti ini. Nah, maka untuk diketahui misalnya sudutnya di sini sudut alfa. Nah, maka untuk seluruh sebuah sudut akan ditambahkan sudut di sini misalnya sudut beta. Ini tambahan sudut untuk menjadi 180 derajat ini. Ini sudut aslinya, ini sudut tambahannya. Kemudian penyiku sebuah sudut. Nah, tambahan sudut untuk menjadi 90 derajat. Sama di sini, misalkan ada sebuah sudut seperti ini alfa. Maka untuk menjadikan 90 derajat, nah, maaf ini, maka dibutuhkan sudut beta ini. Nah, kemudian sudut bersisian, artinya dua sudut yang satu kakinya bersekutu dan titik sudut yang sama seperti tadi yang gambar pertama, ya. Kan nah, ini 2 dengan 3 dia bersisian, 3 dengan 4 dia bersisian. Sudut belakang, dua sudut yang kedua kakinya bersambungan. Sama seperti tadi, berarti sudut bertolak belakang. Misalkan sudut 1 dengan sudut 3, 2 dengan sudut 4. Nah, dia saling bertolak belakang. Baik, saya kira ini tidak menjadi masalah karena sudah pernah teman-teman pelajari. Saya bersifat di sini mengingatkan kembali karena akan kita gunakan ke materi-materi berikutnya. Nah, kemudian ada sebuah teorema. Nah, kalau teorema berarti perlu dibuktikan. Nah, di sini teoremanya selisih pelurus dan penyiku sudut yang sama besarnya akan sama dengan 90 derajat. Nah, misalkan di sini diketahui sebuah sudut A. Nah, Pak, kenapa sudut A? Nah, misalkan, Pak, saya mau sudut B, misalkan. Juga silakan monggo. Ini saya menuliskan sudut A. Karena nama saya Aryo, jadi saya juga A. Okay. Nah. Buktikan pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, kita akan menunjukkan ini. Apakah benar jika sudut lurus dikurangi penyiku sama dengan siku atau 90 derajat? Nah, kita tunjukkan yang pertama di sini. Pelurus sudut A. Nah, pelurus sudut A artinya 180 derajat kurangi sudut A. Misalkan kalau saya gambarkan. Misalkan sudut A di sini, ya. Nah, maka untuk mencari pelurus, berarti kan pelurusan 180 derajat. Sehingga ini, yang berpelurus ini, dikurangi dengan sudut yang ada ini. Sehingga 180 derajat dikurangi sudut A. Sama juga untuk sudut penyiku. Misalkan di sini ada sebuah sudut. Kami 90 derajat, ya. Maka 90 ini dikurangi berarti yang ini satu dikurangi yang sudut ini yaitu 2 misalkan. Sehingga kita bisa tuliskan pelurus sudut A dikurangi penyiku sudut A sama dengan tadi pelurus sudut A yaitu 180 derajat kurangi sudut A dikurangi penyiku sudut A yaitu 90 derajat kurangi sudut A. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 180 derajat kurangi sudut A dikurangi ini 90 keluar 90 derajat dikurangi sudut A karena di sini negatif sama positif sehingga ditambah sudut A. Sehingga jelas di sini min sudut A plus sudut A dia akan 0 sehingga 180 derajat kurangi 90 sama dengan 90 derajat. Sehingga terbukti bahwa selisih sudut lurus dan penyiku sudut yang sama yaitu 90 derajat. Nah. Baik, jadi untuk yang ini dulu silakan kalau ada pertanyaan atau bisa kita lanjutkan.
Lanjut, Pak. Ya, Pak Tenun. Nah, kemudian yang kedua, teorema kedua, dua sudut yang pelurusnya sama akan sama juga besar sudutnya. Misalkan diketahui satu pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Kita apakah sudut A sama dengan sudut B. Jadi, teoremanya sekali lagi, dua sudut yang pelurusnya sama akan sama besarnya atau akan besar samanya. Misalkan saya tuliskan pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B, maka apakah sudut A dengan sudut B akan sama atau tidak? Nah, ini akan kita tunjukkan bersama-sama. Baik, pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Kita sudah ketahui, seperti yang kita sampaikan, bahwa pelurus sudut A sama dengan pelurus sudut B. Sudut A sendiri yaitu 180 derajat kurang sudut A, dan pelurus sudut B yaitu 180 derajat kurang sudut B. Nah, sehingga jelas di sini dia sama antara sudut A sama dengan sudut B. Sehingga di sini lebih sederhana penunjukannya dan terbukti karena tadi kita coba ilustrasikan ya. Misalkan ada sebuah sudut, saya namakan sudut A dan sudut B. Nah, maka untuk ini yang dengan sudut yang sama besar, maka terbukti bahwa sudut A sama dengan sudut B. Oke, berikutnya teorema sudut bertolak belakang sama besar. Jadi berikutnya itu bahwa pada dua garis yang berpotongan, maka sudut yang bertolak belakang sama besar. Jadi saya gambarkan, jadi nanti bahwa A1 sama dengan A3 sudutnya, besarnya. A2 nanti besar sudutnya sama dengan A4. Misalkan di sini saya tuliskan 1, 1, 2, 2, supaya lebih jelas. Berarti antara A3 dengan A1 dia sama besar, A2 dengan A4 sama besar. Nah, misalnya di sini diketahui saya ambilkan sudut A2 dan sudut A4. Nah, Pak, saya maunya sudut A1 dan A3. Monggo nanti bisa dicoba lagi nggih. Saya ambilkan sudut A2 dan sudut A4. Jadi saya ambilkan yang ini dulu. Buktikan apakah sudut A2 sama dengan sudut A4. Nah, sudut A2 ini, kita lihat sudut A2. Kalau kita lihat dengan A1, dia merupakan berpelurus di sini. Nggih. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. Karena A1 ini sebagai tambahan sudut sehingga menjadi sudut pelurus. Nggih. Jadi 180 derajat ini dikurangi A1 untuk A2. Kemudian sudut A4 sama dengan di sini saya anggap A1 sebagai pelurusnya, sehingga sudut A4 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. Sehingga melihat dari hal yang sudah kita tunjukkan ini, jelas sudut A2 sama dengan sudut A4. Nah, jadi misalkan teman-teman ingin melihat dari sudut A1 dan A3 juga sama, misalkan di sini sudut A1 misalkan ya. Ini sudut A3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tunjukkan. Misalkan kita dengan A2 nggih, sehingga untuk A1 180 derajat dikurangi sudut A2 misalkan saya ambilkan. Kemudian yang sudut A3 ini 180 derajat dikurangi sudut A2 sehingga jelas sudut A1 sama dengan sudut A3. Jadi jelas sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sudut A1 sama dengan sudut A3, A2 sama dengan sudut A4.
Baik, kita lanjut. Mohon nanti kalau saya terlalu cepat, saya diingatkan, nggih. Jangan diam saja, nggih. Pak, terlalu cepat, nanti saya akan coba perlambat lagi. Jadi biar nanti sama-sama teman-teman bisa memperhatikan dan bisa memahaminya. Baik, di sini saya gambarkan juga, nggih, untuk tulisan dasar karena aplikasi yang saya punya belum sempat saya install di laptop ini, nggih, di laptop lama yang sudah saya install. Jadi yang pertama di sini membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Langkah pertama di sini buat busur lingkaran dengan jari-jari sama lebih dari setengah AB dengan pusat A dan B, busur dengan berpotongan di C dan D. Tarik garis CD yang memotong AB di E sehingga AS sama dengan EB. Jadi misalkan ada sebuah garis, saya ulang kembali, nggih. Kemudian diketahui ada dua titik, misalkan titik A yang di sini, nggih, dan titik B. Kemudian buat busur lingkaran dengan jari-jari sama, lebih dari setengah, dari titik A, bisa lihat di sini, nggih. Kemudian dengan jari-jari lebih dari setengah, misalkan kira-kira di sini, kita belum tahu setengah di mana, nggih, kira-kira di sini. Maka kita busurkan. Nah, dari titik A ini, kemudian dari titik B dengan jarak yang sama, kita busurkan. Maka ketemu titik perpotongan yang di atas ataupun yang di bawah. Misalkan di sini saya namakan titik C, yang bawah saya namakan titik D. Nah, kemudian dari titik C dan D ini, tarik garis sehingga berpotongan dengan ruas garis AB. Misalkan saya namakan di sini titik E. Sehingga nanti AE jaraknya sama dengan EB. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini, teman-teman. Karena saya di sini aplikasi yang gunakan belum terinstall, saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba dengan busur, nggih. Ini untuk lukisan yang pertama. Kemudian untuk lukisan yang kedua, melukis sebuah garis melalui sebuah titik di luar sebuah garis dan tegak lurus garis tersebut. Akan dilukis garis, saya namakan garis H ini, nggih. Melalui titik P, ini garis, ini titik, karena ini huruf kecil, ini huruf besar, dan tegak lurus garis G. Nah, ini saya buatkan asal muasalnya ada sebuah garis G, dan sebuah titik, yaitu titik P. Langkah pertama, buat busur lingkaran dengan pusat P yang memotong garis G. Di dua titik, kita namakan titik A dan B ini. Jadi, dari titik P ini dibuatkan busur, misalkan seperti ini, nggih. Nah, saya namakan titik A dan titik B. Jadi, membuatnya ini, dari titik P ini, dijangkakan ke sini, nggih. Kemudian ditarik mengarah ke sini sampai memotong lagi di titik B, gitu, nggih. Jadi ini diarahkan ke sini. Kemudian dengan jari-jari yang sama, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan B yang berpotongan di Q. Jadi dengan jarak masih sama, nggih. Dari titik A ini buat busur lagi ke sini. Kemudian pindah ke titik B, buat busur lagi, sehingga ada perpotongan dinamakan titik Q. Nah, yang bawah ini, nggih. Kemudian buat garis H melalui titik P dan titik Q. Jadi titik P ini dan titik Q kita hubungkan, maka terbentuk sebuah garis, kita namakan garis H. Inilah garis yang dicari tadi. Jadi garis H melalui titik P dan tegak lurus. Nah, dia juga tegak lurus, artinya dia siku-siku. Gitu, nggih. Jadi inilah lukisan kedua dengan diketahui satu titik, yaitu titik P, dan sebuah garis, yaitu garis G.
Kemudian lukisan ketiga, yaitu melukis garis tegak lurus di sebuah titik yang terletak pada sebuah garis. Di sini melukis garis tegak lurus di sebuah titik yang terletak pada sebuah garis. Nah, langkahnya buat busur lingkaran dengan pusat P yang memotong G di A dan B. Jadi langkahnya sama seperti tadi, nggih. Sama bedanya di sini titik itu terletak pada garis. Kalau yang tadi di sini titiknya di luar garis. Nah, kalau yang lukisan ketiga, titiknya ada di garis. Jadi misalkan ada sebuah garis G, kemudian sebuah titik, yaitu titik P misalkan di sini. Sehingga buat busur lingkaran dengan pusat P yang memotong garis G di A dan B. Jadi dari titik P ini dibuatkan busur memotong sebuah dengan garis G ke kiri dan ke kanan juga memotong. Tentunya ini jaraknya sama, sehingga terbentuklah titik A dan titik B. Dengan jarak yang sama. Nah, kemudian buat garis H melalui titik C dan D. Nah, ini tentunya dari yang kedua ini buat busur lingkaran dan pusat A dan B dengan jari-jari yang sama lebih dari setengah AB yang berpotongan di C dan D. Jadi dari tiga ini kita buat dengan jarak yang lebih dari penggi, misalkan di sini, kemudian kita busurkan. Nah, kemudian pindah ke titik B masih dengan jarak yang sama. Nah, anggap aja sesuai nggih. Mohon maaf karena nggak ada itu. Dinamakan C dan D. Kemudian dari titik C tarik garis melalui titik D sehingga terbentuk sebuah garis yang kita namakan garis H. Nah, jadi terlihat bedanya antara titik yang ada di dalam garis dan titik yang ada di luar garis. Tadi yang lukisan kedua, titiknya di luar garis. Yang lukisan ketiga, titiknya di dalam garis. Baik, kemudian lukisan keempat, membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Langkahnya, buat busur lingkaran yang memotong kedua kaki sudut A di B dan C. Jadi misalkan ada sebuah sudut, saya namakan sudut A, kemudian kita ingin membagi menjadi dua sudut yang sama besar. Sehingga dari titik A ini kita busurkan, memotong dua kaki, misalkan di sini namakan titik B dan titik C. Nah, jarak busurnya masih sama, jangan dirubah dulu. Kemudian dengan jari-jari yang sama dengan tadi, buatlah busur lingkaran dengan pusat B dan C. Nah, dengan jarak yang sama tadi, busur ini, dari titik B ini kita busurkan lagi, kemudian pindah ke titik C, busurkan lagi. Nah, maka perpotongan ini kita namakan titiknya misalkan D. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A menuju titik D tadi. Nah, sehingga di sini sudah membagi dua sudut sama besar. Jadi AD membagi sudut A sama besar. Misalkan titik perpotongan di sini saya namakan E. Sehingga AE ataupun AD ini membagi dua sudut sama besar. Artinya sudut BAE, berarti di sini, kalau saya tuliskan sudut BAE sama dengan sudut EAC atau CAE. Oke. Sehingga pada lukisan keempat membagi sudut sama besar. Kemudian untuk lukisan kelima itu memindahkan sebuah sudut. Nah, pertama, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan memotong kaki-kaki sudut A di titik B dan C. Jadi di sini, misalkan diketahui sebuah sudut, di sini, nggih. Ini sudut yang diketahui, nggih, misalkan. Kemudian ini kita akan mencoba memindahkan sudutnya.
Benar. Nah, misalkan di sini, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan memotong kaki-kaki sudut A di B dan C. Kemudian buatlah busur lingkaran dengan jari-jari AB dan titik pusat P, memotong G di Q. Ukurlah jaraknya BC dengan jangka, kemudian buat busur lingkaran dengan jarak BC sebagai jari-jari dan Q sebagai pusat yang memotong busur tadi di R. Sehingga tarik PR sudut A sama dengan sudut P. Oke, baik. Kita ilustrasikan ya. Ini sudah diketahui sudut A di sini. Kemudian buatlah busur lingkaran dengan pusat A ini dan memotong kaki-kaki sudut A di B dan C. Jadi dari titik A ini kita buatkan busur lingkaran busurnya dari titik A ini hingga memotong kakinya di B dan C. Kemudian buat busur lingkaran dengan jari-jari AB dan titik pusatnya P. Jadi di sini ada sebuah titik, yaitu titik P. Ini kita memberikan sudut dengan busur lingkaran jari-jari AB dari titik A ke B tadi, dari titik A ke B ini atau A ke C sama. Dan titik pusat P memotong garis G di Q. Misalkan di sini ada sebuah garis, yaitu garis G, sehingga titik A ini kita jangkakan sepanjang B, kemudian kita pindahkan dengan jarak yang sama, titik P ini kita tarik busurkan, misalkan di sini, nah sehingga dapatkan titik Q. Ukurkan jaraknya BC dengan jangka. Jadi jarak ini jarak BC ini dengan jangka, kemudian kita pindahkan dari I, kita jangkakan misalkan di sini. Nah, kemudian buat busur lingkaran dengan jarak BC sebagai jari-jari dan Q sebagai pusat yang memotong busur tadi di R. Nah, maka dari titik P ini juga, tadi mana? Oh, sampai 4 ya. Buat busur lingkaran dengan jarak BC. Nah, jarak BC ini sebagai jari dan Q sebagai pusat yang memotong busur tadi di R. Jadi, setelah dari titik pusat P memotong G di Q, bukan jaraknya BC dengan jangka di sini tadi. Buat busur lingkaran dengan jarak BC jari-jari dan Q sebagai pusatnya yang memotong busur di kita tadi di sini. Jadi kita jarak, kemudian kita busurkan sehingga dapat titik R, tarik garis P-nya ke R, maka terbentuk sudut. Di sini sudutnya alfa, maka di sini juga sama dengan alfa besarnya. Oke, ini untuk lukisan kelima atau memindahkan sudut. Nah, sekarang untuk latihan nanti silakan di forum diskusi buktikan bahwa dua sudut yang penyikunya sama hasilnya akan sama besar juga nggih. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan saya persilakan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan saya persilakan. Nanti ini saya rekod, nanti rekodnya kalau sudah secara daring akan saya share juga di Spada sehingga nanti teman-teman juga bisa melihat kembali jika ingin mempelajari lagi. Gitu nggih. Monggo, saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, coba ulangi yang lukisan keempat. Lukisan keempat. Iya, kurang ini, paham. Yang ini nggih. Nggih. Baik, akan saya ulangi lagi nggih. Jadi di sini ingin membagi sudut menjadi dua bagian yang besar.
Jadi saya buatkan sudut dulu, misalkan ada sudut, saya namakan yang beda sudut P misalkan. Nah, kita ingin membagi sudut P ini menjadi dua sudut yang sama besar. Langkah pertama, dari titik P ini, kita dengan jangka, karena saya di sini aplikasinya belum terinstall, titik P ini kita jangkakan, nah, sehingga memotong dua kakinya. Misalkan saya namakan potongannya bawah, Q, kemudian di atas yaitu R. Sampai sini jelas, nggih? Jadi titik P kita busurkan memotong kaki-kaki dari sudut pembentuk P. Saya namakan misalkan Q dan R. Nah, kemudian dengan jari-jari yang sama, artinya dari tadi yang dari memotong kaki-kakinya itu Q dan R, jangan dirubah busurnya, nggih. Kita pindahkan ke titik Q dan titik R. Misalkan titik Q terlebih dahulu. Kita busurkan. Nah, misalkan ini nggih, titik Q. Kemudian setelah itu pindah ke titik R. Nah, misalkan di sini. Nah, potongan atau titik ini saya namakan titik S misalkan. Kemudian dari titik S ini kita tarik garis ke titik P atau sudut P. Sehingga titik P ini kita tarik garis melalui S. Maka pembentuk garis ini misalkan saya beri nama garisnya garis G misalkan. Maka garis G ini atau garis PS ini membagi sudut P sama besar. Misalkan sudut 1 di sini nggih, sudut 2. Sehingga di sini membagi sudut P1 sama dengan sudut P2. Gitu. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Nggih, sudah Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nggih, sama-sama. Monggo yang lain barangkali ada yang tanyakan. Pak, nggak paham yang lukisan 5. Lukisan 5, sama, baik. Pak. Nggak paham. Nah, ini nggih. Iya. Baik, saya hapus dulu karena ruangnya sudah penuh nggih. Ya, sebentar. Baik. Untuk lukisan 5 ini memindahkan sebuah sudut. Jadi misalkan diketahui ada sebuah sudut, saya namakan sudut P, nggih. Oh, P sudah ada di bawah. Saya ganti lain. Benar. Misalkan sudut T. Nah, kita akan mencoba memindahkan sudut T ini ke sebuah garis. Misalkan di sini ada sebuah garis. Saya namakan garis G. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan memotong kaki-kaki dari sudut A, yaitu di titik B dan C. Jadi, kalau ini dari titik T ini, kita buatkan busur dengan jarak sesuai kebutuhan, nggih. Misalkan ini saya buatkan busur sampai sini. Nah, kemudian perpotongan di kaki-kaki pembentuk sudut T ini saya namakan misalkan ini S, titik S, ini titik U misalkan. Nah, maka terbentuklah sebuah sudut T ini yang memotong kaki-kakinya di S dan U. Nah, kemudian buat busur lingkaran dengan jari-jari AB ini berarti di sini TS dan titik pusatnya P memotong garis G di Q. Jadi misalkan di sini ada sebuah titik, misalkan titik D misalkan. Nah, dengan jarak T ke S, dengan jarak T ke S dengan jangkang ya, dengan busur, kemudian kita pindahkan ke bawah. T-nya sebagai D, kemudian kita busurkan. Nah,
Ini perpotongan ini sebagai S-nya, misalkan di sini yaitu titik E, saya namakan titik E ya. Benar. Saya hapus dulu. Nah, titik E. Jadi kita dari titik T jangkakan ke S, kemudian kita pindahkan dari titik D, kita jangkakan perpotongannya kita namakan titik E. Yang pertama. Kemudian ukurkan jaraknya BC dengan jangka. Jadi BC ini artinya kalau di gambar ini yaitu S ke U. Kita jangkakan dari titik S, kemudian satunya diletakkan di titik U, kemudian kita pindah ke titik E. E ini sebagai S, kemudian kita jangkakan. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya jangka dari titik E. Ya. Kemudian buat busur lingkaran dengan jarak BC sebagai jari-jari dan Q sebagai pusat yang memotong busur tadi di R. Jadi teman-teman bisa dari titik T ini kita jangkakan sampai ke U, misalkan G, sampai ke U. Kemudian kita pindahkan dengan jarak yang sama D, kita jangkakan di sini, maka kan ketemu perpotongan misalkan di sini. Nah, perpotongan ini misalkan saya namakan titik F. Nah, dari titik D ini tarik garis melalui F ini, maka terbentuk sebuah sudut D. Maka sudut misalkan saya namakan di sini 1, di sini 1, sehingga sudut T1 sama dengan sudut D1. Artinya kita memindahkan sudut sehingga benar bahwa besar sudutnya yaitu sama. Oke. Saya kira ilustrasi dari saya cukup jelas nih, harusnya kalau dengan jangka mungkin lebih jelas. Jadi silakan monggo kalau ada yang disampaikan lagi atau tanyakan lagi, saya persilakan. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali, barangkali ada yang belum bersensi, segera bersensi. Nggih. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, saya persilakan. Belum ada, nggih? Belum, Pak. Oke, baik kalau belum ada nanti dicoba latihannya ini akan saya buatkan treatnya di forum diskusi, monggo didiskusikan dan nanti hasil ini diunggah pada tugas akhir. Nah, kan di situ ada tugas akhir, nanti produknya diunggah di tugas akhir, monggo ditulis tangan, difoto juga boleh, diketik pakai Word juga boleh, monggo. Jadi buktikan bahwa dua sudut yang penyekunya sama akan sama besar juga sudutnya. Jadi ini nanti saya buatkan treat, monggo didiskusikan di forum diskusi. Nanti hasilnya secara individu diunggah di tugas akhir. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan, bisa saya sampaikan. Saya harapkan nanti ini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua, sehingga harapannya untuk melanjutkan ke materi berikutnya, teman-teman sudah tidak ada masalah, karena ini salah satu materi yang berkelanjutan. Oke. Silakan saya beri kesempatan lagi, barangkali ada yang ditanyakan. Pak, tanya. Oke. Itu yang soal latihannya kan buktikan bahwa dua sudut penyikunya sama akan sama besarnya. Itu kita membuat sudutnya sendiri apa kayak tadi Pak Arya nerangin? Kayak tadi saya nerangin aja, misalkan contoh nggih tadi. Berarti dikasih sudut A, disimbolin aja, Pak. Nggih, saya sepertiin aja. Seperti ini. Oh iya, makasih, Pak. Itu nggih. Baik. Saya kira cukup jelas nggih. Baik, teman-teman, kalau begitu kita akhiri secara tatap mukanya ini, kita lanjutkan di forum diskusi. Monggo nanti diskusikan di forum diskusi, nanti hasilnya diunggah pada tugas akhir. Di tugas akhir itu sudah saya beri slot atau rumahnya, nanti saya batasi hanya sampai jam 4 sore. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengunggah sampai jam 4 sore. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.
Saya di sini berjawab mengajak bersama teman-teman untuk belajar bersama. Jika ada kekurangan pun, monggo saya diingatkan supaya nanti kita sama-sama belajar di sini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting. Nanti kalau rendering rekaman sudah selesai, saya share juga di Spada. Monggo lanjut di forum diskusi.